Without your love, I am out of place. And without you, I am just a trace. I love you with all of my. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Zusca. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dr. Zusca, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar, Mbak? Saya baik, alhamdulillah dok. Saya Galuh dok, pernah berjumpa dokter di break, acara break. Oh iya, Mbak Galuh. Sampai jumpa. Ketemu lagi ya. Terima kasih banyak Dr. Zusca udah mampir sore hari ini. Kali ini mau diajak main-main, berjumpa dengan sobat sehat semuanya di bincang-bincang santai. Matur nuwun sangat. Ya, terima kasih Mbak Galuh undangannya. Lagi di mana ini dok? Di rumah sakit. Oh, anjir. Ini juga mohon izin dok, ini juga Dokter Pia sudah join untuk kami akan siarkan di 3 kanal di radio kami, radio aplikasi Raisa. Jadi nanti teman-teman panggilannya Sobat Sehat, begitu akan. Sobat Sehat. Ya, Sobat Sehat itu mendengarkan di aplikasi, ada juga di raisaradio.com, ada juga yang mendengarkan di Zoom ini. Jadi nanti ketika ada pertanyaan di luar Zoom, saya akan sampaikan di direct message ke Dokter Pia, ya, Dokter Pia. Ya. Ini start jam 3 tepat ya atau gimana? Iya, betul dok. Nanti sebentar lagi saya akan mulai. Oke, sebentar. Selamat sore Dokter Zusca. Halo Pia, Mbak Pia apa kabar? Baik dok, alhamdulillah. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Ini pada penasaran dok tentang kanker serviks, jadi Iya. Kemarin juga di World Cancer Day topiknya tentang kanker serviks cukup antusias. Ya nanti kita bahas karena prinsipnya kan ini salah satu kanker yang paling bisa dicegah ya, paling the most preventable ya cancer. Nanti kita bisa diskusikan. Baik. Dan mohon izin juga Dokter Zusca dan juga Dokter Pia untuk rekaman ini kami akan nanti jadikan podcast, kami share di Spotify kami dan biar bisa dinikmati khalayak lebih luas. Boleh ya dok? Boleh. Saya boleh. Boleh. Terima kasih dok, mohon izin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat mendekatkan kampus UGM ke rumah Healthy Radio. Halo Sobat Sehat, senang banget hari ini hari Senin 14 Maret 2022, siap sore kita kembali lagi di acara Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Kami ucapkan selamat sore untuk Sobat Sehat yang sore hari ini menikmati Raisa Radio melalui aplikasi radio streaming yang bisa Anda download di Play Store. Selamat sore juga untuk Sobat Sehat yang sudah mengakses website kami di radioindonesiasehat.com. Jadi juga selamat sore untuk Sobat Sehat yang sudah antusias nih di Zoom-nya Raisa Radio. Jumpa lagi dengan saya Galuh di Bincang-Bincang Santai. Dan sore hari ini kami harap Anda dalam keadaan sehat, kalaupun lagi kurang enak badan, ya semoga lekas sembuh, lekas membaik, dan lekas bisa beraktivitas seperti biasa. Sore hari ini kita menikmati sore-sore sambil ngopi-ngopi santai, sambil kita dengerin obrolan yang menarik. Kita akan membahas mengenai deteksi dini kanker serviks. Nah, ini kesempatan nih untuk Anda, Sobat Sehat, boleh banget nanti untuk berpartisipasi, untuk bertanya. Kita akan ngobrol dengan narasumber kami yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Ada Dr. Muhammad Ari Zusca, PhD, Spesialis Obstetri Ginekologi dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Dan pada kesempatan sore hari ini, Sobat Sehat, Dr. Zusca akan ditemani oleh Dr. Natina Viniasana dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Jadi selamat menikmati selama 1 jam ke depan, Sobat Sehat. Untuk Dr. Pia, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, selamat sore semua Sobat Sehat pada sore hari ini yang telah mendengarkan siaran radio ini. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Natina dan saya dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Ya, pada sore hari ini saya diberikan kesempatan sebagai moderator yang akan membantu atau mengajak ngobrol
bincang-bincang dengan salah satu pembicara kita pada sore hari ini. Ya, mungkin langsung saja saya perkenalkan, yaitu pembicara kita pada sore hari ini, yaitu Dr. Muhammad Ari Zucha, PhD, SPOG. Beliau merupakan lulusan SPOG dari Universitas Gadjah Mada, dan beliau telah menyelesaikan pendidikan PhD di Taipei Medical University di Taiwan. Dan beliau merupakan staf pengajar di Divisi Onkologi Departemen Obstetrik dan Ginekologi. Langsung saja kita sapa bersama-sama. Selamat sore, Dr. Zucha. Halo, selamat sore, Dr. Pia dan Sobat Sehat semua ya. Semoga selalu sehat ya. Amin. Dr. Zucha sendiri sehat, Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, luar biasa ya. Tadi saya mendengar dari MC-nya bahwa pendengar sore hari ini sangat antusias sekali, Dok, dengan topik kita, Dok. Oh, syukurlah. Jadi ada awareness nanti tentang kanker serviks ya. Iya, betul sekali. Itu harapannya ya, Dok ya. Harapan kita adalah agar awareness masyarakat tentang kanker serviks pada sore hari ini dapat meningkat setelah mendengarkan siaran kita ya, Dok ya. Ya. Ya, oke. Jadi ya ini dia pembicara pada sore hari ini yang akan kita bahas topiknya pada sore hari ini, yaitu deteksi dini kanker serviks, yang para sobat sehat sudah nggak sabar lagi, Dok, untuk menyimak. Mungkin sebelum kita masuk, mungkin kita bisa dengarkan dulu paparan singkat tentang deteksi dini kanker serviks ya, Dok ya. Oke. Ya. Jadi memang begini, Dr. Pia ya, kanker serviks ini sesuatu yang kesannya sangat menyeramkan, betul ya? Ya, serap memang menyeramkan. Kenapa? Karena satu, dia merupakan kanker yang kejadiannya termasuk paling sering ya di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Di Indonesia sendiri masih merupakan masalah terbesar kedua di keganasan yang dialami oleh perempuan. Nomor satu, ranking satu masih kanker payudara, yang kedua adalah kanker serviks atau kanker leher rahim ini. Jadi kalau di suatu penelitian secara global di dunia itu bahkan disebutkan selain kejadiannya sering juga angka kematiannya termasuk yang paling tinggi. Jadi disebutkan itu kurang lebih perkiraan itu setiap 2 menit itu akan ada satu yang meninggal ya di seluruh dunia karena kanker serviks. Di Indonesia sendiri juga cukup mengkhawatirkan karena kurang lebih tiap 1 jam akan ada satu wanita Indonesia meninggal karena kanker serviks. Kalau secara total itu kurang lebih 20 ribuan kasus setiap tahun angka kematiannya atau mortalitasnya. Jadi kanker serviks ini memang sesuatu yang memang menyeramkan gitu ya. Nah, tapi ada kabar baiknya ini, Dr. Pia. Iya, Dok. Bahwa kanker serviks ini memang dia sangat sering terjadi, sangat ganas, artinya angka kematian sangat tinggi, tapi kabar baiknya adalah sangat bisa dicegah. Jadi dia salah satu kanker yang sangat preventable, jadi sangat bisa dicegah. Nah, ini pertanyaannya bagaimana mencegahnya gitu ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Tapi prinsipnya kanker serviks ini sesuatu yang seharusnya sangat bisa kita hindari gitu. Itu Dr. Pia. Ya, itu tadi ya, mungkin pembukaan untuk sore hari ini ya, yaitu sedikit tentang kanker serviks, dan intinya tadi ya, Dok ya, mencegah ya, Dok ya, sebenarnya, Dok ya, karena ini salah satu kanker yang satu-satunya bisa dicegah dengan cara-cara yang akan kita bahas nanti. Ya. Jadi kanker serviks ini memang diketahui sangat berhubungan dengan kejadian infeksi ya. Ya. Prof. Zurhausen itu penemu dari virus HPV, Human Papilloma Virus atau virus papiloma begitu, itu menemukan bahwa ternyata HPV inilah yang menjadi penyebab dari kanker serviks. Jadi dalam proses kejadian kanker atau karsinogenesis tadi selalu diawali atau sebagian besar diawali melalui infeksi HPV. Ya, jadi karena ini suatu infeksi virus, maka proses dari kejadian kanker ini sangat bisa dicegah, yaitu jangan sampai terinfeksi virus, begitu ya. Iya, nah, itu kita kenal dengan imunisasi atau vaksinasi. Itu salah satu metode dalam pencegahan kanker serviks. Yang kedua, proses terjadinya kanker ini tidak ujuk-ujuk gitu. Jadi prosesnya itu panjang, dari pertama kali terinfeksi sampai kemudian dia menjadi kanker itu butuh proses yang bertahun-tahun. Jadi kurang lebih sekitar 15 tahun, 3 sampai 17 tahun ya, katakanlah 15 tahun begitu ya.
dalam prosesnya dari infeksi HPV sampai kemudian jadi kanker itu melewati proses yang panjang dan muncul namanya lesi prakanker. Lesi itu ya kita anggaplah luka begitu ya. Jadi ada luka yang terjadi karena infeksi virus HPV namun belum bisa dianggap kanker. Jadi kalau tidak diobati dia akan memang berkembang menjadi kanker. Namun kita bisa kenali lebih awal. Ya, atau disebut dengan deteksi dini, kenali lebih awal atau deteksi dini atau screening. Oleh karena itu, pencegahan kanker serviks itu nanti ada 2 strategi, Dr. Pia ya. Satu adalah pencegahan primer, yaitu jangan sampai terinfeksi HPV dengan cara vaksinasi ya, atau imunisasi. Yang kedua adalah dengan cara deteksi dini. Jadi mengenali sudah terinfeksi, namun jangan sampai terjadi kanker. Jadi kita mengenali lesi prakanker atau mengenali luka tadi, luka yang terjadi karena infeksi HPV tanpa terjadi kanker gitu. Jadi deteksi dini kanker serviks adalah pencegahan sekunder karena pasien tersebut mungkin sudah terinfeksi HPV, namun jangan sampai terjadi kanker. Jadi mungkin itu Dr. Pia yang perlu kita tekankan bahwa kanker serviks ini sangat bisa dicegah, yaitu dengan cara pencegahan primer melalui vaksinasi. Yang kedua, pencegahan sekunder dengan cara deteksi dini. Itu dulu mungkin Dr. Pia, nanti kita diskusikan lagi. Ya, menarik sekali ya dok ya, karena memang kanker ini adalah penyebabnya karena virus HPV tadi ya dok ya? Ya, betul. Dan otomatis itu merupakan suatu virus yang ditularkan ya dok ya? Ya. Nah mungkin nih Sobat Sehat mungkin bertanya-tanya nih, cara penularan HPV ini sendiri bagaimana ya dok ya? Ya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang HPV ini ya, virus HPV ini sebagian besar itu proses penularannya melalui kontak seksual ya. Jadi wanita atau yang pernah berhubungan seksual maka besar kemungkinan dia pernah terinfeksi HPV ya. Yang kedua bisa jadi melalui non seksual ya, tanpa kontak seksual, misalnya undergarment, pakaian dalam ganti-ganti orang, kurang bersih ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga nih sebagai dokter ini misalnya sarung tangan, sterilitas harus setiap pasien ganti ya karena ada kemungkinan menularkan virus ya. Ya, jadi proses infeksi HPV itu kalau dirangkum sebagian besar melalui proses kontak seksual, namun bisa juga tanpa kontak seksual begitu. Itu untuk proses dari infeksinya. Nah, kemudian Dokter Pia juga perlu tahu nih teman-teman ini sobat sehat semua bahwa HPV ini ada 2 kelompok ya. Jadi ada 2 kelompok. Satu tipe yang bisa dibilang ganas atau resiko tinggi, high risk. Itu adalah kelompok tipe HPV yang menyebabkan kanker. Ada tipe yang paling terkenal ya, ada tipe 16 dan tipe 18. Ada juga tipe yang tidak ganas atau low risk, resiko rendah. Itu tidak menyebabkan kanker, tapi dapat menyebabkan kutil ya, kutil atau kondiloma begitu, tipe 6 dan 11. Jadi prinsipnya virus HPV ini apabila yang tipe ganas nih yang tertular baik melalui kontak seksual maupun non seksual, maka ada kemungkinan mengalami kanker serviks di kemudian hari begitu. Begitu Dokter Pia untuk proses penularannya ya tadi ya. Ya, berarti penularannya melalui bisa seksual dan non-seksual ya dok ya. Dan otomatis mungkin untuk mencegah penularan secara seksual, kita juga harus praktek seksual dengan sehat ya dok ya? Ya, jadi begini, memang dalam proses alamiah seorang wanita itu ada perubahan biologis ya. Jadi secara alamiah, wanita yang lebih muda usianya itu lebih rentan terinfeksi HPV ya karena ada proses di mana leher rahimnya itu lebih rentan. Jadi leher rahimnya itu lebih rentan terinfeksi HPV. Oleh karena itu salah satu faktor risikonya adalah berhubungan seksual di usia muda. Karena itu tadi leher rahimnya lebih rentan terinfeksi HPV karena dia sudah berhubungan seksual di usia muda, maka kemungkinan terinfeksi HPV juga lebih tinggi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga pada wanita yang mungkin riwayat berganti pasangan, ya itu juga lebih tinggi risikonya karena kemungkinan terpapar HPV akan lebih tinggi tentunya kan. Nah seperti itu. Walaupun tadi saya sebutkan bahwa kemungkinan
infeksi HPV tidak selalu melalui kontak seksual, ya, walaupun sebagian besar melalui kontak seksual. Oleh karena itu perlu diperhatikan beberapa faktor risiko tersebut, termasuk faktor risiko yang lain mengenai gaya hidup, misalnya merokok, ya. Wanita yang merokok juga lebih rentan terjadi kanker serviks. Kenapa? Ya karena proses dari radikal bebas dalam asap rokok itu mempercepat proses kejadian kanker, ya. Kemudian wanita juga dengan daya imun yang rendah, ya, itu juga berisiko kanker serviks lebih tinggi, ya. Itu adalah beberapa faktor risiko yang perlu diketahui, ya, Dokter Pia, ya. Iya, Dok. Oh ya, luar biasa. Berarti memang sebenarnya selain kita mendeteksi, ini yang penting juga mencegah tadi ya, Dok, ya, dengan cara-caranya tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Zucha. Nah, ini kita baru mulai berapa menit, pertanyaannya sudah banyak banget, Dok. Iya. Ini coba saya baca satu dulu ya, Dok, ya. Nanti kita tambah lagi nih. Nah, ini pertanyaannya menarik, Dok. Selamat sore, Dokter. Sangat menarik informasinya. Pertanyaannya adalah, apakah kanker serviks tidak bisa sembuh total? Wah, bagus ya. Oke, ini pertanyaan juga sering pasien juga menanyakan apakah bisa sembuh kanker serviks, ya. Jawabannya begini. Apabila kita mengenali adanya lesi prakanker tadi, ya, lesi sebelum terjadi kanker serviks, dan kita obati, maka angka kesembuhannya kurang lebih 86 sampai 95%. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan, dokter-dokter, ya, perawat, bidan itu sangat menggalakkan atau mendukung deteksi dini kanker serviks. Nah, ini ibu-ibu wanita usia reproduktif, ya, usia antara 30 sampai 50 tahun, itu makanya disarankan untuk pap smear atau IVA rutin, ya, minimal 3 tahun sekali, syukur lebih sering, ya. Itu untuk menghindari terlambat mengetahui. Jadi kalau kita mengenali lebih awal, angka kesembuhannya tinggi sekali, antara 86 sampai 95%. Jika dideteksi atau diketahui atau didiagnosis pada stadium awal, stadium 1, masih bisa dioperasi, pengobatan tuntas, angka kesembuhannya juga masih cukup baik, ya. Namun semakin dia sudah lanjut, ya, stadium lanjut, tentunya kesembuhannya semakin rendah gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa sembuh total atau tidak, jawabannya tergantung. Tergantung dia didiagnosis saat kapan. Kalau didiagnosis pada waktu lesi prakanker mungkin bisa dibilang kesembuhannya sangat tinggi. Kalau stadium awal, stadium 1 atau sebelum 2B operasi, kita masih bisa mengerjakan operasi dan pengobatan penyinaran dan kemoterapi misalnya dengan baik, mungkin juga masih cukup tinggi, ya. Tapi jika semakin lanjut stadiumnya, maka angka kesembuhannya semakin rendah, begitu. Nah, itu Dokter Pia, ya. Ya, makanya itu pentingnya deteksi dini, ya, Dok, ya. Betul. Dan itu gratis, ya. Jadi saya mempromosikan nih kepada sobat-sobat sehat semua nanti di rumah, silahkan, ya, screening kanker serviks di puskesmas boleh, di bidan boleh, di dokter boleh, bahwa screening kanker serviks jika dikerjakan di Pasienkes pertama, misalnya di puskesmas, itu gratis, ya. Ya, itu bisa IVA atau pap smear, itu untuk mendeteksi sedini mungkin saat ini terjadi lesi prakanker tadi, begitu. Kalau kita melakukan deteksi dini secara rutin, ya, misalnya setiap tahun sekali, maka kita mampu mencegah nih kejadian kanker serviks sampai 90%. Bayangkan. Besar juga ya, Dok, ya? Iya, kalau kita screening setiap 3 tahun sekali, maka mampu mencegah kurang lebih 80%. Ya. Semakin jarang, semakin kecil. Kalau hanya sekali seumur hidup, hanya mampu mencegah kurang lebih 17% saja. Jadi ibu-ibu, ya, atau kakak-kakak nih, ya, yang sudah sudah menikah atau target usia 30-50 tahun, sudah kontak seksual, ya, disarankan melakukan screening rutin, ya, minimal 3 tahun sekali. Begitu, Terpia. Ya, luar biasa. Kita baru mulai berapa menit, informasinya sudah banyak sekali yang disampaikan ke Dokter Zucha. Ini juga banyak juga para sobat sehat yang baru saja bergabung. Selamat sore semuanya sobat sehat. Selamat datang di acara pada sore hari ini yang kita membahas tentang deteksi dini pada kanker serviks. Ya, jangan khawatir untuk para sobat sehat yang baru bergabung karena rekaman ini nanti akan disiarkan di podcast Raisa Radio. Jadi
tidak usah khawatir ya kalau kelewatannya, nanti kita bisa Sobat Sehat bisa putar lagi. Oke dokter, ini mungkin pertanyaan-pertanyaannya saya tahan dulu ya dok ya. Yuk. Kita bahas dulu nih pertama tentang pencegahan. Tadi menarik sekali dok tentang HPV vaksin tadi sempat disebutkan. Ya. Jadi begini dokter Pia ya, jadi vaksinasi tadi merupakan sebenarnya program dunia ya. Jadi negara-negara di luar sana itu sudah mencanangkan vaksin HPV sebagai vaksin wajib ya. WHO sendiri menyarankan wanita usia 9 sampai 13 tahun, jadi adik-adik anak-anak kita usia kelas sekitar 4-5 SD itu ya, itu disarankan melakukan vaksinasi HPV ya. Jadi kalau dilakukan vaksinasi saat usia kurang dari 15 tahun, cukup disuntik 2 kali, Dokter Pia ya. Suntik sekali, kemudian booster 1 kali. Tapi kalau sobat sehat ini udah lewat 15 tahun, tapi belum sempat vaksin nih dulu nih, karena mungkin tidak tahu atau dulu belum ada begitu ya, itu silahkan vaksin. Nanti disuntik 3 kali vaksin HPV ya. Vaksin HPV sendiri ada 3 jenis ya, di pasaran tuh ada 3 jenis. Satu namanya vaksin bivalen ya. Bivalen itu melindungi terhadap 2 tipe HPV ya, tipe yang ganas saja, tipe 16 dan 18. Tadi saya sebutkan tipe 16 dan 18 merupakan tipe yang high risk atau berisiko tinggi menyebabkan kanker serviks. Ada juga tipe yang kedua, tipe quadrivalen. Quadrivalen ini melindungi terhadap 4 tipe HPV ya. Tadi 16, 18 ditambah tipe yang juga yang low risk yaitu tipe 6 dan 11. Jadi dia lebih lengkap nih proteksinya nih. Nah, yang lebih lengkap lagi namanya nonavalen ya, bukan viavalen nih, nonavalen ya. Ini dia melindungi 9 tipe nih, 9 tipe HPV lebih lengkap lagi. Tapi memang mungkin di Indonesia masih sulit dijumpai ya. Jadi sobat sehat silahkan kalau mau vaksin ada 2 pilihan yang tersedia luas, itu tipe yang bivalen mereknya Cervarix ya, diingat-ingat ya. Yang quadrivalen mereknya Gardasil ya. Mereknya cuma ada 2 itu ya, nggak ada merek lain. Jadi silahkan kalau sobat sehat mau vaksin boleh ditanyakan ini vaksin HPV-nya tipe apa, terserah sobat sehat pilih yang 2 tipe atau 4 tipe gitu. Ya. Nah ini dok, jadi untuk vaksin HPV ini itu sebenarnya siapa saja yang boleh atau ada yang tidak boleh mendapatkan vaksin ini atau bagaimana dok? Ya, jadi begini, tadi saya sebutkan bahwa vaksinasi merupakan pencegahan primer. Jadi orang yang sudah dilakukan vaksinasi, maka ibaratnya dia akan mengembangkan tentara ya, antibodi atau tentara. Seandainya ada virus HPV mencoba masuk, dia bisa tembak tuh dengan antibodi. Jangan sampai terjadi infeksi HPV. Oleh karena itu dia sangat efektif sebagai pencegahan ya. Maka disarankan pada wanita yang belum berkontak seksual sama sekali. Oleh karena itu dari WHO menyarankan pada usia 9 sampai 13 tahun. Di mana itu adalah usia sebelum terjadinya kontak seksual pertama kali. Itu. Nah, pertanyaannya nih, kalau sudah berkontak seksual, sudah menikah misalnya, sudah menikah, masih boleh vaksin tidak? Maka jawabannya adalah boleh dengan syarat ya. Syaratnya 1, usia kurang dari 40 tahun. Yang kedua, syaratnya adalah dia sudah dilakukan screening dan hasilnya negatif. Ya. Screeningnya apa? Paling bagus tentunya dilakukan pemeriksaan PCR HPV ya. Di beberapa lab di Jogja juga sudah menyelenggarakan itu ya. PCR HPV DNA karena dia adalah virus HPV. Jadi ibaratnya seperti swab COVID itu loh, Dokter Pia ya. Teman yang kita ambil adalah swab vagina untuk mengetahui ada tidak infeksi HPV ya. Nah, jadi saat boleh itu dikerjakan swab atau PCR HPV DNA. Kalaupun tidak tersedia, boleh juga melakukan screening yang standar ya, bisa IVA atau Pap smear. Jika hasilnya negatif, masih boleh dikerjakan vaksinasi dengan syarat usia kurang dari 40 tahun ya. Karena kalau lebih dari 40 tahun efektivitasnya lebih rendah. Memang pada kelompok usia 9-13 tahun jika dilakukan vaksinasi dosis lengkap artinya 2 kali suntikan gitu, angka proteksinya sangat tinggi ya. Jadi mampu melindungi lebih dari 90% dan bisa dianggap sebagai lifetime ya. Jadi nggak perlu vaksin lagi, proteksinya hampir bisa dibilang seumur hidup begitu.
Jadi saya sangat menyarankan sekali untuk vaksinasi HPV ini, ayo dikerjakan ya. Ayo Begitu, sobat Dr. Pia. sehat. Iya, ayo sobat sehat. Yang belum vaksin, ayo vaksin. Ya. Mungkin yang denger ini tidak hanya perempuan ya dok, mungkin ada cowok-cowok juga. Nggak apa-apa, didengerin aja. Siapa tahu keluarga dekatnya membutuhkan informasi ini bisa disampaikan. Ya dok ya? Ya. Oke, nah ini mungkin nanti akan dibagi jadi 2 sesi ya dok ya. Nanti akan ada break lagu di tengah-tengah. Mungkin yang sesi pertama ini kita fokus di pencegahan. Nanti setelah sesi kedua kita fokus ke deteksi dini, begitu ya dok ya? Ya, mungkin ini ya yang pencegahan sekunder nanti ya. Ya, nah ini tadi penjelasan Dokter Ziza tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan sih dok. Nah ini ada satu pertanyaan lagi tentang vaksin dok. Itu vaksinnya itu di puskesmas atau di klinik atau harus di rumah sakit dok? Oh Penting. ya. Kebetulan kalau di puskesmas mungkin masih belum tersedia ya. Nanti bisa cari ya di klinik atau di tempat praktek dokter SPOG, bahkan di beberapa laboratorium klinik itu juga menyediakan itu. Yang saya tahu adalah beberapa di Jogja. Boleh tanya ya, tanya cari informasi di mana yang menyediakan vaksin HPV. Tentunya di rumah sakit pasti ada ya. Begitu. Ya. Dan saya rasa sekarang harganya juga sudah tidak terlalu mahal ya. Iya, Gitu. dok. Ya. Nah, iya, sobat sehat jangan malu untuk bertanya intinya ya. Pokoknya ada petugas kesehatan terdekat yang ada di dekat rumah, entah itu puskesmas atau rumah sakit, datang tanyakan di mana saya bisa mendapatkan vaksin HPV ini. Oke, nah selanjutnya dok, kita udah ngobrol ini keuntungannya vaksin dan kapan kita harus vaksin dan siapa saja yang boleh vaksin. Nah, vaksin HPV ini apakah punya efek samping dok sebenarnya dok? Ya, untuk vaksin HPV sendiri bisa dibilang tidak ada efek samping. Tidak ada efek samping secara umum ya. Efek samping bagaimana efek samping vaksinasi biasa ya, suntikan, agak nyeri itu standar sebagaimana vaksinasi yang lain. Jadi kalau untuk vaksinasi HPV ini sudah teruji keamanannya ya. Kemudian tentunya sudah teruji kemanfaatannya, efektivitasnya. Jadi saya sangat menghimbau sekali untuk mengerjakan vaksinasi. Di Jogja kebetulan Jogja masuk ke dalam piloting ya atau percobaan untuk vaksinasi massal masyarakat ya untuk vaksinasi HPV di bulan imunisasi anak sekolah ya sekitar anak usia 4-5 tahun. Jadi ibu-ibu yang punya anak usia kelas 4-5 SD bisa juga menanyakan di sekolah masing-masing apakah ada program BIAS atau tidak ya untuk vaksinasi HPV. Kalau ternyata tidak ada, ya Ibu sebenarnya tetap masih bisa mengakses vaksin HPV secara berbayar, beli sendiri begitu. Demi pencegahan jangka panjang gitu. Jadi saya sangat menyarankan sekali. Itu Dr. Pia. Ya, luar biasa sekali ya. Tadi ada program dari pemerintah, ini ya dok ya, masuk ke program imunisasi, ikut jadwal imunisasi sekolah ya dok ya? Ya. Ya, ibu-ibu mungkin jangan dilewatkan informasi ini ya, mungkin bisa ditanyakan ke sekolah atau ke puskesmas terdekat terkait informasi program tersebut, terutama ibu-ibu yang tinggal di Yogyakarta. Baik, nah ini ada satu pertanyaan lagi nih dok, tentang, gejala seperti apa yang perlu dikhawatirkan bila beresiko kanker serviks, gitu dok? Oke, jadi gejala apa sih yang menandakan seseorang itu mungkin telah mengalami kanker serviks gitu ya? Ya, pada lesi prakanker, ya, jadi pada waktu infeksi pertama kali sampai mungkin sudah ada lesi ya, namun belum kanker serviks biasanya tidak ada keluhan. Ya, oleh karena itu kadang masyarakat itu diminta deteksi dini itu ogah-ogahan, aduh, saya sehat kok, nggak ada keluhan, nggak ada apa. Justru karena sehat itu, biar sehat terus harus mau screening begitu ya. Jadi mindset-nya ini harus diubah bahwa ya karena sehat itu maka perlu screening. Kalau sudah sakit screening sudah terlambat begitu. Karena kalau sudah sakit berarti mungkin sudah terjadi kanker serviks. Nah, tanda-tanda kanker serviks itu apa gejalanya? Satu, mungkin keputihan terus-menerus dan baunya busuk ya. Keputihan terus-menerus, bau busuk ya. Nah, kita perlu cari tahu itu, diperiksakan ke dokter kandungan, dinilai ada tidak kanker serviks. Yang kedua, ada perdarahan ya, perdarahan khususnya setelah berhubungan atau istilahnya postcoital bleeding ya, postcoital bleeding. Jadi setelah coitus atau setelah berhubungan dengan suami, keluar darah setiap kali berhubungan, keluar darah. Setiap kali berhubungan, keluar darah itu juga menandakan kalau mungkin ada kanker serviks.
karena ada pembuluh darah yang rapuh dan mudah berpecah karena kontak seksual, ya. Itu adalah gejala-gejala mungkin muncul. Bisa juga gejala-gejala khas kanker, ya, berat badan turun, lemah, kurus kering, ya, badannya lemah, ya, atau keluhan-keluhan yang menandakan penyebaran kanker, gangguan buang air kecil dan buang air besar. Tentunya perlu pemeriksaan oleh dokter, ya, yang berkompeten. Jadi kalau gejalanya apa tadi sudah saya sampaikan, Dokter Pia, ya. Ya, Oke, Sobat Sehat gimana, jelas tidak nih? banyak sekali dok pertanyaannya dok. Ya. Bingung nih milihnya pertanyaannya yang mana aja dok. Ya ini Sobat Sehat ini banyak yang mendengarkan, banyak yang menyimak nih dari Zoom, juga dari website ya, dan juga dari Radio Raisa sendiri ya dok ya. Ini banyak banget dok pertanyaan dan juga pendengarnya dok. Nah ini gini dok. Jadi kan memang tadi disebutkan bahwa kanker serviks ini bisa terjadi pada wanita usia muda juga ya dok ya. Ya. Faktor resikonya salah satunya tadi dengan hubungan seksual gitu ya dok ya. Saya sering dok ini dok mendengar orang-orang terdekat saya di sekitar saya juga, mereka ini takut dok, takut untuk screening ini dok. Jadi gimana dok harusnya dok? Yeah. Jadi takut yang pertama itu takut nanti prosedurnya bagaimana, nggak tahu kan waktu di poli kandungan itu pikirannya serem aja dok. Yeah. Nanti aku mau diapain. Yang kedua ini takut dengan pandangan orang-orang dok, karena mungkin wanita muda pergi ke poli kandungan itu orang menganggapnya bagaimana ya dok ya. Ini menurut dokter gimana dok? Ya, terima kasih Dokter Pia. Ini memang sudah menjadi bisa dibilang budaya kita, budaya timur, bahwa kita tuh malu untuk periksa, ya. Periksa ke dokter kandungan, wong sehat kok harus berbaring, posisinya seperti melahirkan, kemudian diperiksa di bagian dalam, mungkin kurang nyaman. Namun perlu diketahui bahwa itu adalah prosedur yang umum, gitu. Jadi kita harus membiasakan bahwa itu prosedur yang umum. Kenapa? Itu adalah investasi kita nih, agar kita juga senantiasa sehat, insya Allah diberikan umur yang panjang, yang sehat, merawat anak-anak dengan baik, kan begitu ya. Jadi itu namanya barrier ya. Barrier kalau di dalam ilmu sosiologi atau ilmu masyarakat itu barriernya ada macam-macam memang. Salah satunya adalah satu, takut diperiksa. Prosesnya itu menakutkan kesannya gitu. Padahal nggak semenakutkan itu ya. Walaupun di dalam bilik periksa nggak sendirian, ada ditemani bidan, dokternya juga kayaknya nggak serem-serem ya Dokter Pia ya. Iya dok. Ini walaupun pakai masker ini aslinya banyak ketawa ini dokternya ya. Jadi tidak semenakutkan itu. Yang kedua takut hasilnya. Nah ini juga kadang periksa sih berani, tapi nanti kalau positif gimana? Nah takut hasilnya ini juga ketakutan kedua ini, takut hasil. Padahal harusnya kalau misalnya nih sudah ketahuan, oh hasilnya positif nih IVA-nya, atau ada lesi prakanker nih, harusnya itu waktunya bersyukur. Kenapa? Karena ketahuan saat belum kanker. Jadi bisa diobati dengan tuntas gitu. Ya, jadi diubah mindset-nya itu bahwa satu, jangan takut periksa, dan dua, jangan takut hasilnya. Ya, itu adalah beberapa tips untuk kita bisa meningkatkan kesadaran ya masyarakat, saudara kita, keluarga kita untuk mau screening. Gitu ya. Daripada tidak mau screening karena takut-takut itu, tidak mau screening, dilalah ya. Dilalah itu apa bahasa Indonesianya ya? Sayangnya terjadi kanker serviks sudah terlambat gitu. Jadi sobat sehat jangan takut ya periksa ke dokter kandungan untuk pemeriksaan screening kanker serviks. Gitu Dokter Pia ya. Ya, itu dia dok. Nanti saya juga sampaikan ke orang-orang sekitar saya. Dan sobat sehat itu tadi penting banget yang terakhir ya. Jadi kita nggak boleh takut ya, karena seperti yang dijelaskan oleh Dokter Zulcia tadi, penting sekali untuk kita mendeteksi kanker serviks sedini mungkin. Caranya adalah bagaimana screening, walaupun tanpa gejala, kita juga harus melakukan screening itu tadi ya dok ya, untuk mengetahui lebih awal apabila memang ada kanker serviks, lesi prakanker. Iya. Ya.
Jadi jangan pernah takut kalau nanti dokternya serem, terus jangan pernah takut diomongin macam-macam, jangan pernah takut hasilnya. Yang penting kita periksa dulu, gitu ya dok ya. Dan satu lagi dokter Pia, bahwa salah satu yang meningkatkan angka screening ya, artinya pasien tuh mau screening adalah dukungan suami. Ya, ini peran bapak-bapak, para suami nih. Jadi kalau misalnya istrinya nih, kan kita buat kesepakatan sama istri ini, misalnya ibu, mama ini mau periksa setiap kapan nih, misalnya setiap ulang tahun atau setiap anniversary ya kan, atau setiap silahkan ada kesepakatan tertentu untuk kapan mau screening. Nah ini penting sekali karena dukungan dan support dari suami ini sangat berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan kepatuhan screening, gitu ya. Dan jangan lupa jika masih memungkinkan untuk vaksin, lakukan vaksinasi. Dan wanita yang sudah vaksinasi bukan kemudian bebas screening ya, tetap screening gitu. Jadi meskipun sudah vaksin tetap mau screening gitu. Karena ibaratnya kan kalau vaksinasi itu sudah pakai sabuk pengaman nih. Ibarat kita nyetir mobil ya, apakah kemudian kalau kita sudah pakai sabuk pengaman terus mau kebut-kebutan? Kan ya enggak juga ya. Jadi walaupun sudah vaksinasi, ibu-ibu ini tetap harus screening. Jadi agar perlindungannya ekstra, protection gitu ya. Tuh, sehat selalu deh Sobat Sehat nih. Idenya bagus sekali tadi ya. Bapak-bapak yang mendengarkan siaran radio ini tuh, diingat-ingat ya, kalau misalnya istrinya belum screening atau vaksin, diingatkan ya dok ya. Betul. Itu bagus sekali idenya, karena support tadi ya dok ya, penting sekali ya dok ya. Siapa tahu nih istrinya nggak dengerin siaran ini, tapi suaminya lagi dengerin, kan ini bagus sekali ya dok ya. Betul. Nanti pulang ke rumah langsung, Mah, ayo kita vaksin, ayo kita screening. Gitu. Happy anniversary, yuk ke puskesmas kan gitu kan. Happy anniversary, kadonya ke screening kanker serviks. Luar biasa idenya dok. Ya tapi itu juga bentuk kepedulian ya dok ya, bentuk kasih juga ya dok ya. Ya, salah satu kunci keberhasilan eliminasi kanker atau pencegahan kanker adalah satu kesadaran, kedua adalah support ya. Jadi support atau dukungan itu mulai dari yang terdekat. Kalau ibu, istri kan paling dekat sama siapa? Kan sama suami harusnya ya, betul ya? Dokter Pia kan belum menikah nih, belum tahu ya. Ya, nggak apa-apa, nanti paling dekat sama suami itu. Jadi suami ini adalah support sistem terdekat gitu. Bestie lewat ya, paling dekat itu sama suami ya. Tuh, bapak-bapak didengar ya, diingat-ingat pesan Dokter Zucha. Pokoknya pulang nanti langsung tanyain ke istrinya, udah screening belum, udah vaksin belum. Ya. Nah, luar biasa, ini sesi pertama ini sangat seru dok. Saya ngobrol sama Dokter Zucha. Tadi melihat pertanyaan dari para sobat sehat juga ramai sekali dok. Saya jadi makin semangat dok untuk melanjutkan sesi kedua. Tapi kita harus break dulu dok. Iya. Iya. Jadi mungkin kita break, saya kembalikan ke MC. Ya, nanti kita kembali lagi ya dok ya. Habis ini di sesi kedua kita akan membahas tentang deteksi dininya. Baik, terima kasih banyak Dokter Pia, dan mohon izin Dokter Zucha dan juga Dokter Pia, kita break dulu. Asik banget, seru banget nih sampai ngomongin gimana anniversary tapi malah disuruh vaksin. Tapi nggak apa-apa ya Sobat Sehat, kita jadi tahu nih bahwasanya justru ketika kita sehat kita harus vaksin, kita harus deteksi dini justru kalau pas kita sehat. Nah, kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi Sobat Sehat. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung bersama kami di Raisa Radio dalam program Bincang-Bincang Santai. Sore hari kita membahas tentang deteksi dini kanker serviks. Nah, kita masih akan ngobrol sampai dengan pukul 4 sore, tapi kita jeda dulu Sobat Sehat. Satu lagu akan menemani Anda di sore hari ini dari Love dengan Invisible Things. Untuk Anda tetap di Raisa Radio Indonesia Sehat. Do you still remember the way that we felt when we were kids? Wonder if that place still exists. We live for the moment, and fear was a stranger to our lips. I wonder if that place still exists. Yeah, we built castles out of couches, felt fire without matches, made promises without fear of getting burned. Now we're always second guessing, we think happy is expensive, but every time I'm with you, I realize
that I feel when I hold you close. 'Cause everything else, oh, it comes and goes. It's the invisible things that I love the most. So let me hold you close. So let me hold you close. Do you remember the last time you felt something like this? The way that it felt when we were kids. Yeah, we built castles out of couches, felt fire without matches, made promises without fear of getting burned. Now we're always second guessing. We think happy is expensive, but every time I'm with you, I relearn. It's the invisible things that I love the most. It's the way that I feel when I hold you close. 'Cause everything else, oh, comes and goes. It's the invisible things that I love the most. So let me hold you close. So let me hold you close. So let me hold you close. The way I feel and the way we kiss, swear that nothing else in the world exists. It's the invisible things that I love the most. It's the way that I feel when I hold you close. 'Cause everything else, oh, comes and goes. It's the invisible things that I love the most. So let me hold you close. The way I feel, the way we kiss, swear that nothing else in the world exists. 'Cause Oke, Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu lagu dari Love diluncurkan pada tahun 2020 kemarin ya dengan Invisible Thing menemani Anda di sore hari ini dalam program Bincang-Bincang Santai. Nah, informasi nih untuk Sobat Sehat yang barangkali belum download aplikasi Raisa Radio, silahkan langsung saja akses Play Store dan di situ diketikkan saja Raisa Radio Indonesia Sehat. Nah, Anda bisa menikmati program-program dari kami, Raisa Radio. Dan juga program-program dari kami, acara-acara dari Raisa Radio juga bisa Anda dapatkan di Instagram kami di @raisaradiogm. Oke deh. Dan sore hari ini Sobat Sehat yang baru saja bergabung, Anda masih bersama dengan kami dengan topik yang menarik nih tentang deteksi dini kanker serviks. Untuk Sobat Sehat yang belum sempat bertanya tadi, masih kami buka kesempatannya untuk Anda karena masih kita akan ngobrol sampai dengan jam 4 sore. Baik, waktu saya kembalikan ke Dr. Pia. Monggo, Dok. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore kembali lagi bersama saya, Dr. Pia dan juga Dr. Zucha yang akan melanjutkan bincang-bincang mengenai deteksi dini kanker serviks. Selamat sore Sobat Sehat semua yang ada di website, Zoom, dan juga aplikasi Radio Raisa. Nah, sebelumnya kita sudah bahas ya Dok ya tentang 101 tentang kanker serviks dan juga pencegahannya, ya vaksinasi HPV. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang secondary prevention untuk kanker serviks. Nah, ini juga udah banyak banget pertanyaan, tapi kita coba bahas dulu ya Dok ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan. Nah, cara deteksi kanker serviks nih dokter. Sebenarnya tadi kan sudah bahas nih tentang vaksinasi HPV, kapan bisa dilakukan, tadi paling muda usia 9 tahun ya dok ya. Nah, untuk deteksi dini kanker serviks sendiri dok, ini seberapa dini dok sebenarnya bisa dilakukan dok? Ya, jadi kalau disebutkan itu disarankan sejak 3 tahun setelah berhubungan seksual pertama kali ya. Katakanlah menikah usia 18 tahun, maka idealnya usia 21 itu sudah mulai. Jadi kalau di negara maju itu sebenarnya ada target usia screening itu sekitar 25 sampai 60 tahun atau 65 tahun. Ya, jadi mulai dari usia 25 tahun. Tapi sebenarnya maksudnya adalah 3 tahun sejak kontak seksual pertama kali, itu paling dini ya.
Nah, di Indonesia sendiri yang disarankan dari Kementerian Kesehatan itu dari peraturan kementerian itu adalah usia 30 sampai 50 tahun. Jadi prinsipnya adalah saran saya sih mulai 25 tahun sudah mulai ya screeningnya. Itu Dokter Pia. Jadi kalau screeningnya paling dini kapan ya? Saran saya mulai usia 25 tahun jika sudah menikah atau sudah kontak seksual ya. Begitu. Kalau metode screeningnya yang tersedia luas adalah IVA dan Pap smear. Itu IVA itu nanti menggunakan larutan asam asetat dioles atau ditotol di bagian leher rahimnya untuk menilai apakah ada lesi prakanker atau tidak saat itu juga oleh dokter atau perawat atau bidan. Nah, yang kedua tekniknya adalah Pap smear. Pap smear itu kita mengusap begitu sel-sel permukaan dari leher rahim yang sudah meluruh untuk dilihat di bawah mikroskop, ya, dinilai ada tidak perubahan sel yang menggambarkan proses menuju kepada keganasan, ya. Proses menuju kepada keganasan ini dikenal dengan displasia, ya. Nah, ini yang kita bisa kerjakan ya, Dokter Pia ya. Ya. Jadi tadi paling muda itu usianya 25 tahun atau 3 tahun setelah kontak seksual atau menikah ya dok ya, sudah menikah dan berhubungan seksual ya dok ya. Nah, untuk deteksi dini ini sendiri, ini apakah bisa dilakukan sendiri atau kita harus ke puskesmas atau harus ke rumah sakit atau ke praktek dokter saja cukup atau gimana dok teknisnya nih dok? Ya, ini pertanyaan bagus. Kalau sekarang yang tersedia di Indonesia belum ada yang periksa sendiri ya. Jadi harus ke tenaga kesehatan, bisa dokter atau perawat atau bidan. Tapi ada yang periksa bisa lakukan periksa sendiri dok? Self testing ada di beberapa negara sudah dicoba digalakkan, ada merek Roche, Cobas sebagainya itu dari Jerman ya. Jadi mengambil sampel sendiri. Jadi diambil sampel sendiri nanti tinggal dikirim ke lab tanpa perlu periksa ke dokter. Memang ada. Namun di Indonesia itu masih dalam tahap uji coba ya. Jadi kalau pertanyaannya harus ke dokter atau tidak, ya saat ini masih harus ke dokter atau tenaga kesehatan begitu. Ya paling mudah ke puskesmas. Saya pikir puskesmas ini kan ada di seluruh Indonesia, di setiap kecamatan pasti bisa membantu sobat sehat semua untuk melakukan pemeriksaan screening ya, baik IVA atau Pap smear. Begitu. Berarti tadi yang bisa dilakukan sendiri itu sayang sekali belum bisa dilakukan di Indonesia ya dok ya? Ya. Ya kita berdoa saja semoga akan cepat masuk ke Indonesia ya dok ya, sehingga nantinya mungkin screening kanker serviks bisa lebih luas begitu ya dok ya? Ya. Karena mungkin faktor takut tadi ke rumah sakit ya dok ya? Ya. Oke, semoga ya lebih cepat ya itu untuk screening sendirinya. Nah, tadi sudah disebutkan nih dok untuk pemeriksaan screeningnya apa aja yang bisa dilakukan di Indonesia ya dok ya. Tadi yang sudah disebutkan IVA dan Pap smear ya dok ya. Ya. Selain itu mungkin ada lagi nggak dok? Ya itu tadi yang pemeriksaan HPV DNA ya, PCR. Ya. Namun memang mungkin belum tersedia luas di seluruh Indonesia, mungkin hanya di kota-kota besar ya. Atau kita bisa kombinasi antara HPV DNA atau kombinasi antara PCR dengan IVA atau Pap smear, namanya co-testing ya. Co-testing ini atau tes kombinasi ini tentunya akurasinya lebih tinggi lagi ya, cuman tentunya lebih mahal karena harus ada biaya PCR gitu. Antara yang tersedia 3 itu ya Dokter Pia. Di Indonesia ya dok ya. Nah mungkin nih sobat sehat bertanya-tanya nih dok, dari tadi ngomongin IVA, Pap smear, HPV DNA, sebenarnya IVA kita bahas satu-satu ya dok ya mungkin ya dok ya. Boleh. IVA itu sebenarnya apa sih dok? IVA, wah nih IVA ada yang namanya IVA di sini. Ya. Mungkin merasa terpanggil yang namanya IVA. Ya. Jadi IVA ini adalah singkatan dari inspeksi visual asam asetat. Jadi inspeksi itu melihat visual itu dengan mata kepala langsung, dibantu dengan asam asetat. Jadi asam asetat itu adalah zat asam yang lemah ya, tidak keras gitu, pada konsentrasi rendah, yang apabila sel atau lapisan dari leher rahim itu sudah pernah terinfeksi HPV, maka akan muncul sebagai warna putih ya, jadi plak putih seperti kerak putih begitu di permukaannya. Itu menggambarkan kalau
lapisan leher rahim tersebut telah terinfeksi HPV, ya, sudah mengalami displasia tadi atau lesi prakanker. Nah, jadi IVA itu adalah pemeriksaan langsung dengan dilihat langsung ya dengan bantuan asam asetat. Jadi nanti akan bisa keluar hasil apakah dia positif ataukah dia negatif. Jika hasilnya negatif, maka perlu screening rutin lagi setiap 3 tahun kemudian, ya. Kalau hasilnya positif, langsung diobati, ya. Obatnya tersedia di puskesmas, krioterapi dan sebagainya, ya. Di puskesmas ada, atau mungkin ke rumah sakit. Tapi pengobatan itu mudah, ya. Mudah dan angka kesembuhannya cukup tinggi, ya. Oleh karena itu screening ini jangan takut dengan hasilnya, karena justru itu ada memberikan kesempatan untuk pengobatan yang tuntas begitu. Itu untuk IVA ya, Dokter Pia. Oh ya, asetat itu cuka maksudnya ya, Dok ya? Ya, bahasa awamnya asam cuka ya, tapi kita menggunakan konsentrasi rendah ya, 3-5% saja. Bahkan lebih rendah dari cuka dapur ya. Jadi tidak membuat sendiri, nanti dokter atau bidan yang membuat dengan takaran tertentu untuk mencapai konsentrasi yang diinginkan. Oh iya, oke. Jadi itu pemeriksaan yang paling simpel ya, Dok ya? Betul. Deteksi dini kanker serviks ya, Dok ya. Dan pemeriksaan IVA ini bisa dilakukan, apakah harus di rumah sakit, Dok? Justru di puskesmas bisa, dan memang semua puskesmas harus bisa mengerjakan. Bahkan kadang kita juga bisa mengerjakan melalui pelayanan kesehatan massal ya. Yankes gitu, kalau tidak salah tadi siang ada ya kita di Parangtritis ya. Iya, Dok. Tadi ada 100 pasien katanya IVA massal ya. Itu bahkan di lapangan bisa. Kenapa? Karena nggak butuh listrik, nggak butuh alat, mudah, simpel, sederhana, ya, dan hasilnya langsung ketahuan. Karena hasilnya langsung ketahuan, maka bisa langsung diobati. Itu kelebihan dari IVA atau istilahnya see and treat ya, langsung diobati. Ya, oke. Jadi mungkin para sobat sehat, kalau ingin melakukan deteksi dini kanker serviks yang paling simpel dulu, mungkin bisa dilakukan di puskesmas dengan metode IVA ini tadi. Nah, sebelum kita membahas yang ke pap smear dan juga HPV DNA, ini ada pertanyaan nih, Dok, dari satu sobat sehat, Dok. Saya bacakan dulu ya, Dok ya. Nah, ini agak telat join nih. Dia mau tanya, tadi disebutkan kalau perempuan juga bisa terkena kanker tanpa kontak seksual. Lalu bagi perempuan yang belum menikah, kapan sebaiknya deteksi dini ini, Dok? Ya, kalau yang sudah, jadi untuk deteksi dini, karena IVA atau pap smear itu kita tentunya memasukkan alat melalui jalan lahir, tentunya dilakukan setelah menikah, ya. Karena kita akan memasukkan alat untuk melihat leher rahim, ya. Kita kan nggak bisa ngintip gitu pakai, kan butuh alat ya. Jadi kita hanya bisa mengerjakan jika wanita tersebut atau pasien tersebut sudah berkontak seksual atau sudah menikah ya. Begitu. Jadi kapan dikerjakan? Tentunya kalau sudah berhubungan seksual gitu ya, Dokter Pia ya. Jadi kalau sudah berhubungan seksual. Disarankan setelah usia antara 25 sampai 60 tahun atau 3 tahun setelah menikah atau setelah berhubungan seksual. Misalnya dia kontak seksual atau menikahnya usia 25 ya, maka sarannya screening sejak usia 28 begitu. Setelah 28 harus rutin screening nih, setiap 3 tahun sekali paling telat ya, syukur lebih cepat. Ya, oke, Dok. Nah, tadi sudah dibahas ya tentang screening pada wanita yang belum menikah itu bagaimana seharusnya. Nah, ini kita melanjutkan tadi ya, Dok ya, tentang metode-metode pemeriksaan untuk mendeteksi dini kanker serviks. Tadi sudah disebutkan IVA ya, Dok ya, sudah dibahas. Nah, sebenarnya perbedaannya IVA dengan pap smear dan juga HPV DNA itu apa, Dok? Mungkin ke pap smear dulu, Dok. Ya, oke. Pap smear itu kan kita melihat di bawah mikroskop ya. Jadi kita mengambil lapisan atau sel-sel yang sudah meluruh dari sel dinding rahim, leher rahim tadi, kemudian kita lihat di bawah mikroskop, sehingga kita melihat ada tidak displasia tadi. Displasia itu adalah perubahan sel menuju kepada keganasan. Jadi memang belum suatu keganasan, tapi itu menggambarkan sudah terjadi lesi prakanker. Ya. Nanti akan ketemu tuh hasilnya, apakah suatu gene 1, 2, 3, atau normal ya. Nah, seandainya sudah dilakukan pemeriksaan pap smear, maka bisa kita putuskan apakah dia perlu pengobatan atau tidak. Itu untuk pap smear.
Tapi tentu saja kekurangannya adalah butuh proses ya, butuh pemrosesan dari pengambilan sampel, kemudian penyimpanan sampel, pewarnaan ataupun pemeriksaan di bawah mikroskop. Jadi butuh waktu ya kurang lebih 1 minggu atau mungkin lebih ya. Nah, dalam proses itu karena tidak langsung, maka karena ada jeda itu dan butuh peralatan yang lebih tertentu ya, maka IVA tentunya lebih simpel dikerjakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah PCR ya, pemeriksaan HPV DNA. Itu paling canggih, paling akurat menilai ada tidaknya infeksi HPV. Tapi tentu saja karena makin canggih makin mahal ya, makin mahal. Saya kira kurang lebih 700 sampai 1 juta, 700.000 sampai 1 juta satu kali pemeriksaan. Mungkin bagi masyarakat yang mampu tidak masalah, tetapi bagi masyarakat secara umum mungkin juga membebani. Oleh karena itu yang kita bisa sediakan dari pemerintah adalah IVA dan Pap smear yang mempunyai tingkat akurasi screening cukup baik ya, sekitar ya antara 70-80% ya untuk akurasinya. Jadi masih cukup baik untuk mendeteksi awal ya kejadian kanker, lesi prakanker ya. Jadi jangan khawatir bahwa IVA dan Pap smear jika kita kerjakan rutin ya, rutin itu artinya teratur setiap 3 tahun atau kurang, maka mampu mencegah kejadian kanker dengan sangat signifikan ya. Begitu, Dokter Pia. Oh iya, Dokter. Berarti itu tadi ya tentang IVA, Pap smear, dan HPV DNA test ya, Dok ya. Jadi memang paling simpel adalah pemeriksaan IVA ya, Dok ya, dibandingkan dengan Pap smear, karena IVA tadi langsung bisa kita lihat dalam waktu hitungan menit, dan Pap smear itu kita harus menunggu hasil, karena itu kita mengambil sampel sel ya, Dok ya, dan harus dilihat di bawah mikroskop gitu ya, Dokter ya. Nah, ini pertanyaannya, Dokter. Jadi sebelum kita melakukan Pap smear itu untuk wanita itu apa yang perlu disiapkan, Dok? Dan catatan apa yang harus kita lakukan, Dok? Apakah kita harus bersih-bersih dulu atau bagaimana, Dok? Ya, kalau IVA tidak ada persyaratan khusus ya. Tidak harus menunda berhubungan suami, tidak perlu dibersih-bersihkan. Bahkan saat menstruasi pun boleh IVA selama wanita atau pasien tersebut nyaman. Jadi misalnya sedang menstruasi tapi tidak deras ya, mungkin masih boleh IVA. Artinya IVA itu bisa dibilang tidak ada pantangan sama sekali. Ya, untuk IVA. Namun untuk Pap smear karena kita perlu melakukan pengambilan sampel, tentunya sedikit lebih butuh persiapan ya. Itu. Jangan sampai misalnya habis berhubungan gitu kan. Jadi mungkin akan mengganggu proses pengambilan sampel ya. Misalnya seperti itu, Dokter Pia. Jadi kalau antara IVA dan Pap smear mana yang lebih mudah dikerjakan? IVA, dia butuh persiapan khusus. Alatnya tidak ada, bisa dibilang sangat mudah, simple ya. Gitu. Dan langsung diketahui hasilnya. Jadi saat itu periksa, saat itu pun tahu karena dari dioles asam asetat itu tadi dalam waktu beberapa menit langsung tahu itu apakah positif ataukah negatif. Oh, iya. Jadi tadi ya Sobat Sehat mengenai metode-metode pemeriksaan deteksi dini kanker serviks. Jadi tadi ada IVA, Pap smear, HPV DNA test, dan yang paling simpel memang IVA ya, Dok ya, karena bisa dilihat langsung dalam hitungan menit keluar hasil, kita bisa tahu adanya kecurigaan deteksi kanker serviks, kemudian dapat dilakukan juga di puskesmas ya, Dok ya. Jadi kita tidak perlu ke rumah sakit ya. Kalau Pap smear sendiri kita harus dilakukan di rumah sakit ya, Dok ya. Pap smear diambil sampelnya di puskesmas bisa, cuman pengolahan sampel dan pemeriksaan di bawah mikroskopnya ini yang butuh keahlian gitu. Jadi harus dikirim sampelnya. Kalau ngambil sampelnya di puskesmas silakan, bisa. Semua puskesmas bisa ngambil sampel ya. Semua bidan, perawat, dokter bisa mengambil sampel Pap smear. Cuman untuk hasil labnya ini butuh dikirim mungkin ke lab atau ke rumah sakit. Ya, wah, luar biasa sekali, Dok, obrolan kita sore hari ini, Dok. Banyak sekali yang dibahas dalam waktu 1 jam ya, Dok ya. Ini sepertinya kurang, Dok, memang 1 jam ya, Dok ya. Tapi apa daya, Dok, waktunya hanya dikasih 1 jam, Dok. Ya, ini saya sayang sekali, Dok, ini harus berhenti karena waktunya sudah habis, dan tadi kita sudah bahas beberapa ya, Dok ya, mengenai apa itu kanker serviks dan pencegahannya, dan juga tentang pencegahan sekundernya ya, Dok. Mungkin untuk penutup, Dokter, sebagai kalimat penutup, mungkin ada pesan-pesan dari Dokter Zucha.
untuk sobat sehat yang mendengar sore hari ini? Pesan saya ada 4 kata ya. Ayo vaksin, ayo screening. Tutup. Sekian. Tutup. Ya, terutama untuk suami-suami, ayo ajak istrinya untuk vaksin dan screening gitu ya, Dok ya. Yuk. Betul sekali. Ya, luar biasa sekali, Dokter. Bincang-bincangnya saya juga jadi refresh juga nih, Dok, tentang tadi juga pandangan dokter mengenai ketakutan para wanita muda yang takut untuk periksa dan untuk vaksin ya, Dok ya. Luar biasa. Jadi pesan saya juga untuk para sobat sehat, jangan takut untuk memeriksakan diri ke dokter kandungan untuk mendeteksi dini kanker serviks dan jangan ragu-ragu untuk melakukan vaksin ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu membaca atau mendapatkan informasi tentang kanker serviks karena sangat penting. Baik itu wanita maupun pria, informasi ini sangat penting untuk pria juga dapat diberikan informasinya ke orang-orang terdekat dan orang-orang tersayangnya. Begitu ya, Dok ya? Ya, terima kasih Dokter Pia. Ya, mungkin izin saya tutup ya, Dok ya. Terima kasih banyak Dokter Zucha atas informasi dan ilmunya dan waktunya pada sore hari ini. Ya, mungkin saya bisa kembalikan ke MC dari Radio Raisa. Baik, terima kasih banyak Dr. Zucha dan juga terima kasih matur nuwun sangat Dr. Pia sudah memberikan banyak informasi yang banyak sekali ya sore hari ini Sobat Sehat. Semoga sore hari ini wawasan kita jadi bertambah dan kita lebih aware lagi untuk menjaga tubuh kita, khususnya kita mencegah penyakit kanker serviks. Tadi sudah pesan dari Dr. Zucha dan juga Dr. Pia untuk ayo vaksin, ayo gitu ya, ayo vaksin, ayo cek gitu ya. Untuk kita semoga ke depan nggak ada lagi tuh takut-takut lagi untuk ngecek kesehatan kita khususnya untuk menghindari kanker serviks. Terima kasih banyak Dr. Pia, Dr. Zucha atas sore hari ini. Sehat selalu Dokter dan juga selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas. Dan Sobat Sehat terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Anda masih bisa mendengarkan obrolan di sore hari ini. Yang ketinggalan boleh langsung meluncur ke Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Saya Galuh, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Akhir kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Pia, Dr. Zucha. Sehat selalu, Dok. Terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Pia ya.
mistakes, I know I lied. I should have noticed, yeah, I should have tried. And all the loving that I just ignored,